Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi mengenai paradigma ekonomi Islam. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Winnie. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk tema atau judul dari kelompok 2, kelompok kami, ada beberapa subbab yang akan dijelaskan. Dan subbab yang pertama mengenai hubungan antara ekonomi dan Islam. Agama Islam memiliki aturan-aturan yang baik dalam hal ekonomi. Persoalan muamalah atau ekonomi itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yakni persoalan hubungan ekonomi sehari-hari antara seseorang dengan seseorang lainnya dalam urusan kebutuhan hidup. Ekonomi Islam saling berkaitan dengan hukum Islam atau tata cara Islam. Berikut adalah beberapa, yaitu yang pertama, cara bermuamalah yang baik dan benar. Jadi muamalah dalam Islam itu sudah ada aturannya sendiri gitu. Yang kedua, seperti sewa menyewa, gadai, bina, dan simpan pinjam, dan lain sebagainya. Berbagai ketentuan normatif tentang ekonomi diatur dalam hukum ekonomi atau economic law. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan normatif yang mengatur tentang ekonomi Islam tentunya diatur dalam apa yang disebut dengan hukum ekonomi Islam. Nah, dalam wacana Islam, apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi tersebut itu dikenal dengan istilah fikih muamalah. Walaupun sebenarnya istilah fikih muamalah itu mempunyai cakupan yang cukup luas ketimbang cakupan hukum ekonomi Islam yang hanya tertuju kepada tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari berbagai sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ekonomi muamalah atau hukum Islam itu mempunyai kaitan yang sangat erat. Setidaknya hubungan itu dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, bahwa kajian ekonomi merupakan bagian dari kajian hukum Islam. Dan yang kedua, bahwa hukum Islam atau fikih muamalah itu menjadi landasan hukum normatif bagi ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, kemudian subbab yang kedua mengenai definisi dan konsep ekonomi Islam. Sebenarnya subbab ini sudah dijelaskan secara rinci oleh kelompok sebelumnya, yaitu kelompok pertama. Tetapi kami akan menjelaskan secara singkat saja. Oke. Jadi ekonomi Islam itu sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuh kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Slide yang terakhir, konsep dasar ekonomi Islam. Sebenarnya konsep dasar ekonomi Islam itu ada beberapa, lebih dari yang saya sebutkan. Tetapi saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam itu sudah dijelaskan secara singkat dan jelas pada surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang menjelaskan tentang larangan riba. Kemudian konsep dasar selanjutnya adalah harta atau kekayaan itu harus berputar atau diniagakan. Istilahnya itu seperti diputar untuk melakukan suatu usaha. Contohnya mungkin seperti jual beli dan lain-lain. Yang ketiga, ekonomi harus transparan dan adil. Teman-teman pasti sudah paham kan maksud dari ekonomi transparan dan adil, yaitu seperti misal kita melakukan suatu transaksi
di sebuah perusahaan gitu. Berarti catatan transaksi kita harus secara jelas dan rinci, harus transparan gitu. Jadi orang lain bisa melihat atau mungkin mengkoreksinya. Yang keempat, zakat sebagai instrumen pemenuh kewajiban. Nah, zakat ini akan dijelaskan mungkin lebih rinci lagi. Nanti ada bagiannya sendiri oleh rekan Ulia. Dan yang terakhir, bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib. Tentunya kita sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa mencari nafkah adalah sebuah kewajiban dan itu bisa dinilai ibadah. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita selanjutnya. Oke, selanjutnya subbab yang ketiga yaitu ruang lingkup ekonomi Islam. Pandangan para ahli ekonomi. Jadi ada beberapa ekonom itu memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam itu masyarakat muslim atau negara muslim itu sendiri, yang artinya itu mempelajari perilaku dari ekonomi masyarakat atau negara muslim di mana itu nilai ajaran dapat diterapkan. Dengan kata lain, titik tekan dari ilmu ekonomi Islam itu bagaimana Islam itu memberikan solusi atau pandangan atau pengaplikasian sistem ekonomi dalam kehidupan. Selanjutnya, pada dasarnya sama dengan ruang lingkup ekonomi konvensional selama ini yang kita kenal. Namun terdapat sejumlah beberapa perbedaan prinsip yang antara lain itu meliputi larangan riba, perjudian, dan ketidakpastian dalam bertransaksi. Jadi filsafat dasar ekonomi baik konvensional maupun syariah itu melarang pembungaan uang, tapi pada prakteknya itu ekonomi konvensional itu kemudian itu menyimpang dalam hal ini. Jadi lebih jelasnya itu dalam gambar berikut ini. Ruang lingkup ekonomi Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu perilaku manusia itu sendiri dan pengaplikasian sistem ekonomi. Selanjutnya, apa itu iman? Iman itu dalam ekonomi Islam itu keimanan dalam seseorang itu berpengaruh terhadap tindakan ekonomi yang sangat mencerminkan keyakinan pada perintah Tuhan. Sedangkan ukhuwah itu persaudaraan, hubungan yang dijalani dengan rasa cinta dan didasari oleh akidah dalam bentuk persaudaraan. Suhud itu meninggalkan kecondongan terhadap kecintaan kita itu pada dunia, melepaskan hati dari pengaruh dunia. Maksudnya itu kita tidak boleh kikir terhadap peminta dan tidak terlalu disibukkan oleh kegiatan-kegiatan duniawi yang akhirnya itu kita lupa terhadap Sang Pencipta. Selanjutnya, zakat itu alat untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan dana sosial. Zakat itu memiliki fungsi lain yang lebih besar di samping dari fungsi sosial yang telah kalian pahami. Jadi fungsi yang lebih besar itu tak lain yaitu fungsi yang dapat memberikan disinsentif kepada masyarakat, pemegang atau pemupuk harta dalam bentuk apapun. Apa pengaruh zakat terhadap perekonomian? Jadi instrumen zakat itu memberikan dua efek. Yang pertama itu mendorong timbulnya investasi dan yang kedua itu menimbulkan efek multiplier dari distribusi spending dana sosial. Selanjutnya, anti riba itu sifat pemastian dari riba ini telah memberikan dampak buruk lainnya di samping eksploitatif dan rasa ketidakadilan. Hal ini itu telah dicermati dalam Quran Surat Al-Baqarah 275 yang mengatakan bahwa Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang terakhir itu pelarangan judi. Pemahaman ini itu kegiatan investasi atau jual beli yang tidak berdasarkan perencanaan atau perhitungan yang matang secara logis dan dapat dipandang sebagai kegiatan judi atau maisir. Terima kasih. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai prinsip dasar ekonomi Islam, konsep falah.
Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia yang mengalokasikan dan sumber daya alam maupun manusia untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Falah berasal dari bahasa Arab aflaha yuflihu yang artinya kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan. Dalam pengertian umum, falah adalah kemuliaan dan kemenangan dalam menjalankan kehidupan. Jika dalam Islam, falah sering diambil dari Al-Quran, yang sering diartikan sebagai keberuntungan angka panjang, dunia maupun akhirat, serta tidak memandang aspek materi saja, tapi juga sangat memandang aspek spiritualnya. Kesejahteraan dapat dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, kesejahteraan holistik dan keseimbangan, yaitu materi yang cukupnya didukung oleh terpenuhnya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Lalu yang kedua, kesejahteraan dunia dan akhirat. Lalu prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, dan ma'ad yaitu hasil. Beberapa contoh prinsip dasar ekonomi Islam. Sebenarnya contohnya ini banyak, akan tetapi di sini kami hanya mengambil beberapa contoh saja. Contoh yang pertama, ada sumber daya dipandang sebagai amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya, manusia harus menggunakan sumber daya untuk kegiatan yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Contoh yang kedua, yaitu zakat wajib dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Zakat adalah alat distribusi sebagian kekayaan orang yang ditunjukkan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Lalu contoh yang ketiga, Islam melarang berbagai macam bentuk riba. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok 2 sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.